Setiap hari kita bekerja keras untuk mencari uang, tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya apa sebenarnya uang itu? Dulu dengan uang 100.000 kita bisa merasa kaya seharian. Sekarang uang yang sama mungkin hanya cukup untuk sekali nongkrong di kafe bareng pacar kamu. Nah, ini yang disebut dengan inflasi. Gaji kita stuck di situ-situ aja, sementara uang yang kita pegang terus-menerus dicetak tanpa henti. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita telusuri bersama. Bayangkan kita hidup di zaman barter. Kamu punya beras, tapi kamu butuhnya ayam. Kamu harus cari orang yang punya ayam dan juga butuh beras. Itu ribet kan? Lalu manusia menemukan emas sebagai alat tukar karena nilainya stabil dan diakui oleh semua orang. Tapi bayangkan nggak sih, mau beli beras senilai 50.000 sementara 1 gram emas harganya 1 juta. Apakah kamu akan mengkikis emas itu sedikit demi sedikit atau beli 20 karung beras sekaligus? Itu namanya nggak praktis. Makanya uang kertas muncul sebagai wakil emas. Membuat transaksi itu lebih mudah, tapi tetap mempunyai nilai karena dijamin oleh emas. Tapi sekarang uang kertas yang kamu gunakan sekarang nggak lagi dijamin oleh emas. Nilainya hanya berdasarkan kepercayaan kita tanpa jaminan aset fisik. Ini seperti membeli tiket konser tanpa tahu apakah artisnya benar-benar akan tampil. Perubahan ini dimulai ketika Amerika Serikat melalui Federal Reserve atau The Fed memutuskan untuk meninggalkan sistem gold standard pada tahun 1930-an. Emas pribadi dilarang dan nilai uang mulai mengambang. Ini adalah awal dari era fiat money, uang yang nilainya hanya berdasarkan kepercayaan kita. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia mencoba menstabilkan sistem keuangan melalui perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944. Dolar AS menjadi mata uang utama di dunia, dengan nilai tetap $35 untuk 1 ons emas. Negara-negara lain bisa menukarkan dolar emas mereka dengan emas melalui Amerika Serikat. Ini seperti sistem tabungan bersama, di mana AS menjadi bankirnya, tapi pada tahun 1960, AS mulai kewalahan. Banyak negara seperti Prancis menukarkan dolar mereka dengan emas, sementara cadangan emas di Amerika Serikat menipis karena biaya perang dan proyek besar. Sistem Bretton Woods pun mulai goyah. Puncaknya terjadi pada 15 Agustus 1971. Presiden Richard Nixon muncul di TV dan mengumumkan, "The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States." Mulai sekarang, dolar tidak bisa lagi ditukar dengan emas. Dan boom! Ini seperti memutuskan tali yang menghubungkan uang dengan nilai yang nyata. Lahirlah fiat money. Uang yang kita gunakan sekarang yang nilainya hanya berdasarkan kepercayaan kita kepada pemerintah. Tanpa emas, tanpa jaminan, ini seperti bermain game tanpa aturan yang jelas. Nilai uang bisa naik turun sesuai dengan kepercayaan pasar. Lalu, apa yang membuat fiat money ini berbeda? Jawabannya adalah supply yang tidak terbatas. Bank sentral bisa mencetak uang kapan saja. Bayangin ini seperti menambahkan air ke dalam jus. Semakin banyak air yang ditambahkan, maka semakin hambar rasanya. Grafik M2 Money Supply di Indonesia menunjukkan jumlah uang yang beredar terus-menerus naik. M2 adalah total uang dalam ekonomi, mulai dari uang tunai, saldo rekening, hingga tabungan. Jika terlalu banyak uang yang beredar, maka nilainya pasti turun, dan inilah yang disebut dengan inflasi. Konsep ekonomi itu sederhana. Jika barangnya banyak, maka harganya murah. Jika langka, harganya akan melonjak naik. Sekarang bayangin uang dicetak terus-menerus. Uang menjadi banyak, tapi nilainya turun, dan harga barang pun naik. Sedangkan gaji kita lari di tempat. Contoh nyata tahun 2010. Uang 10.000 cukup untuk hidup kita sehari. Sekarang tahun 2020, uang 100.000 pun belum tentu cukup. Makan dan minum 30.000, bensin 10.000, kuota internet 3.500, listrik 3.000, sabun dan keperluan mandi 2.000, air bersih 3.000, biaya pendidikan 20.000, dana darurat 5.000, BPJS 3.500, tabungan 5.000, dan totalnya 85.000. Dan itu belum termasuk nongkrong atau kebutuhan hiburan lainnya. Hipotesis dari saya tahun 2030, 1 juta mungkin hanya cukup untuk kita hidup sehari. Inflasi adalah musuh nyata bagi mereka yang gajinya pas-pasan.
Jadi, kita bekerja keras untuk uang yang nilainya terus terkikis. Sistem ini sudah dirancang seperti ini sejak tahun 1971. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang kaya untuk melawan inflasi? Dan yang kedua, kenapa orang menengah semakin terpuruk, sementara yang miskin akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan? Di video selanjutnya, kita akan membahas dan membongkar strategi untuk tidak hanya menjadi penonton dalam permainan ini. Sampai jumpa.